Yaps, ini adalah alpukat yang terkena serangan jamur akar putih. Kondisinya sedang berbuah dan sedang berbunga. Itulah bahayanya jamur akar putih. Makanya di sini saya akan coba membahas tentang masalah jamur akar putih pada tanaman alpukat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Konten kali ini saya akan membahas lagi tentang jamur akar putih. Jadi di Brapocado Farm ada suatu pohon lagi yang terkena serangan jamur akar putih. Jadi kemarin yang pertama itu itu berhasil disembuhkan teman-teman. Nah ini lagi proses pengobatan lagi. Nah di sini saya coba mencari tahu apa sih jamur akar putih itu, kenapa sih bisa menyerang. Nah di sini saya coba akan mengupas tentang jamur akar putih. Permasalahan utama yang sering kali dijumpai di kebun alpukat yaitu kematian tanaman alpukat akibat jamur akar putih. Penyakit ini menyebabkan kematian alpukat dalam jumlah banyak karena jamur akar putih ini mudah sekali menular dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Patogen menular melalui kontak langsung antara akar atau tunggul yang sakit dengan akar tanaman yang sehat. Spora jamur dapat juga disebarkan oleh angin yang jatuh di tunggul dan sisa kayu dan akan tumbuh membentuk koloni. Makanya di situ teman-teman, apabila ada tanaman alpukat yang sedang terkena jamur akar putih, kalau seandainya kita habis membersihkan atau mencangkul di alpukat yang sakit itu, nah cangkul yang kita gunakan itu jangan lagi dipakai untuk membersihkan atau mencangkul tanaman yang lain. Itu harusnya dibersihkan dulu teman-teman. Nah umumnya penyakit jamur akar putih ini terjadi di tanaman atau bekas hutan atau bekas kebun karet teman-teman, karena banyak sekali tunggul dan sisa akar-akar yang tersisa di tanah. Nah disitulah letak biang dari jamur akar putih itu teman-teman. Nah terus lagi serangan JAP ini itu terjadi pada tanaman yang masih berumur muda sampai dengan tanaman yang sudah siap berbuah atau berbunga teman-teman. Jadi dia tidak dia menyerang itu teman-teman, menyerangnya itu nggak kenal umur. Walaupun alpukatnya udah tua, walaupun alpukatnya udah muda, kalau memang dia kena jamur ya udah tetap kena gitu. Jadi tidak ada patokan umurnya berapa atau batangnya udah tua, jadi dia kalau memang kena ya tetap kena jamur akar putihnya. Ini contohnya teman-teman, contoh batang yang terkena jamur akar putih, dan ini lagi proses pengobatan. Nah untuk tingkat serangannya sendiri teman-teman, serangan JAP ini itu ada dua. Itu yang pertama serangan ringan, itu terdapat benang-benang jamur berwarna putih apabila kita agak bongkar sedikit bagian tanahnya itu di atasnya itu teman-teman, itu kayak menempel benang-benang putih itu di permukaan tanahnya itu atau di permukaan tanah itu teman-teman, itu kayak seperti benang putih. Terus lagi akar yang kecil-kecilnya itu udah mulai sedikit membusuk. Nah terus untuk serangan yang kedua itu serangan berat, itu apabila kayunya itu yang dahannya itu batang yang bawahnya itu teman-teman itu sudah mulai membusuk dan sudah mulai berair. Nah disitu udah termasuk tingkat serangan jamur yang sudah berat, dan itu sangat sulit sekali untuk dikendalikan teman-teman.
Oke, untuk gejalanya atau gejala jamur akar putih itu terlihat. Itu yang pertama, daun-daun alpukatnya itu terlihat kusam teman-teman, atau terlihat agak kuning gitu. Terus permukaan daunnya itu menelungkup. Terus beberapa hari kemudian layu dan kemudian gugur daun-daunnya itu. Nah, terus seringkali tanaman alpukatnya itu keluar bunga teman-teman. Jadi padahal belum waktunya berbunga tapi dia sudah keluar bunga sendiri. Terus pada perakarannya itu apabila kita gali itu terdapat yang saya sebut tadi, kayak ada benang-benang putih itu teman-teman di area perakarannya itu. Nah, terus lagi gejala lanjutnya itu akar atau di batang intinya itu teman-teman, yang di bagian bawah itu sudah mulai membusuk teman-teman, membusuk dan berair di situ. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian tanaman akan mati mendadak. Itu seperti tersiram air panas pada saat musim hujan. Jadi tanamannya itu kayak kepanasan gitu teman-teman. Jadi langsung layu semuanya itu daunnya itu. Nah, untuk pengendaliannya sendiri, pengendalian jamur akar putih itu teman-teman, itu ada 3 cara ya. Itu cara yang pertama itu secara biologi. Itu sebelum penanaman, kalau seandainya alpukat kita itu udah terkena dan kita mau tanam baru teman-teman, nah itu di lubang tanamnya itu ditaburi dengan trichoderma plus dicampur pupuk kandang teman-teman. Jadi di lubang tanamnya itu kita campur dulu dengan trichoderma dan pupuk kandang, kita biarkan sekitar 1 atau sampai 2 minggu teman-teman, baru kita tanam lagi. Nah, terus apabila terdapat tanaman yang sakit, maka tanaman tersebut kita taburi juga dengan trichoderma tadi plus kompos di area tanaman tersebut. Itu untuk secara biologi ya. Nah, untuk secara kimiawi, ini yang sudah saya pakai di kebun Merapokado Farm teman-teman. Itu juga udah saya buat videonya kemarin dengan cara yaitu dengan menggunakan fungisida dan beberapa insektisida lainnya. Nah, itu dilakukan secara rutin. Untuk interval waktunya itu udah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di situ. Dan alhamdulillah kemarin ada yang berhasil sembuh teman-teman. Walaupun proses penyembuhannya itu agak lama, tapi alhamdulillah bisa sembuh kemarin. Yang satu ini, yang tadi teman-teman itu udah lagi proses pengobatan. Ya moga aja nanti berhasil. Terus yang ketiga, secara kultur teknik. Secara kultur teknik ini yaitu dengan cara pengolahan lahan. Pengolahan lahan maksudnya itu seperti ini. Apabila di kebun itu teman-teman, atau di kebun itu ada bekas tunggul-tunggul karet atau bekas perakaran karet. Nah, itu kalau untuk kita di sini itu dicongkel ya, tunggulnya itu dicongkel. Terus perakaran yang bekas kebun karet itu teman-teman, itu akarnya itu masih hidup, akarnya itu digali, jadi dibuat kayak piringan. Akar bekas karetnya itu dibuang semua teman-teman, itu dibuang, disingkirkan. Sisa-sisa akarnya itu ditarik, itu sampai benar-benar bersih dari sisa-sisa akar karet kemarin. Itu kalau untuk secara kultur tekniknya. Terus untuk secara perawatan seperti biasa, itu dilakukan penyemprotan fungisida. Nah, terus yang tidak kalah penting yaitu buat sistem drainase. Jangan sampai apabila hujan di tanamannya itu, di batangnya itu tergenang air. Karena jamur itu sifatnya itu dia menyukai daerah yang lembab. Nah, makanya itu saran saya itu dibuat gundukan di area
tanaman alpukat kita. Jadi pada saat kita melakukan penyiraman atau pada saat hujan, itu airnya itu tidak menggenang di situ. Oke teman-teman, mungkin itu aja tips yang bisa saya berikan untuk masalah jamur akar putih. Karena memang penyakit ini sangat bahaya sekali dan penularannya itu sangat cepat teman-teman. Jadi walaupun sudah kita obati, sudah kita rajin perawatan, tetap aja kita harus waspada. Mungkin itu aja tips-tips dari saya cara penanggulangan jamur akar putih. Semoga kebun kita semuanya itu tetap sehat. Oke, thank you yang sudah menonton. Terima kasih. Salam Propaganda Farm. Salam petani muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.